Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, tentunya dengan informasi yang cukup menarik dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Dan di sini pada kesempatan video kali ini kita akan memberikan informasi ataupun info cukup menarik. Di sini saya menggunakan sebuah driver amplifier yang bisa dibilang di pasaran belum beredar luas ataupun belum banyak di pasaran. Saya saking penasarannya coba beli kitnya atau PCB-nya saja. Itu harganya emang lumayan, namun kurasa untuk hasil itu sangatlah oke ya, bisa dibilang seimbang dengan harganya. Jadi untuk PCB nya saja itu harganya sekitar 50-60 ribu untuk PCB nya saja, belum spare partnya. Jadi untuk ini kita jangan bahas harganya dulu, namun yang kita bahas adalah di sini itu dari setiap settingannya itu hampir saya lihat terlalu sempurna ya. Dan sini kita coba ukur dulu bagian outnya. Di sini dia masuknya sampai oke, kita coba nolkan dulu ya guys, biar enggak ini. Kita nolkan dulu DCO nya. Oke, kita nolkan dulu apakah dia benar-benar sampai 0. Buset ya, di sini bisa dilihat ya, dia kurang lebih emang naik sedikit, mungkin karena efek input nih kalau disentuh ya. Namun untuk ini dia sangatlah bagus sampai 0,10 ya, 00 ya, 0,1 milivolt ya, satuannya milivolt bukan volt lagi, namun ini udah milivolt, 0,1 milivolt. Itu tuh kurasa udah bagus banget. Dan di sini dia sangatlah stabil untuk DCO nya saja. Untuk di bagian bias dia bisa disetting sampai, untuk ini saya coba setting di 400 milivolt. Kita coba turunkan saja sedikit. Oke, kita naikkan dikit 400. Iya, seimbang ya 400. Dan di sini emang dia hangat ya, kedua tingkat transistor ini terlihat nggak? Kedua transistor ini dia hangat, posisi standby ya. Ini di VCC berapa ini pakainya, kita coba cek dulu ya guys. 62 volt DC, CT 62 volt DC. Itu dia hangat, entah dari TR bagian plus ataupun minusnya ya, dia hangat stabil, kurasa bagus. Mungkin karena emang efek dari pembagian atau pemerataan nih, kanan kiri hangatnya sama ya. Untuk transistor yang sebagai bias finalnya dia juga hangat sedikit, rata. Kita belum tes suara ya, kalau tes suara nanti, ini karena juga baru banget jadinya. Kita yang penting udah tes dulu karena penasaran. Dan di PCB ataupun mesin dari sananya itu ada beberapa poin yang tidak tertulis di dalam PCB.
kita akan tunjukkan ini untuk drivernya. Lupa saya sedikit dihapus ya. Ini tulisannya di sini ada, kalau nggak salah CPG 02 apa ya. Yang jelas produk ini serinya LTK, produknya dari MAM Audio. Udah bagus banget, kurasa hangat ya, hangat doang, nggak panas. Jadi untuk ini dia DC out, bisa disetting benar-benar sampai 0 bisa. Dan ini bisa dibilang stabil ya, itu bisa dibilang stabil. Untuk bagian basis dia juga bisa diatur sampai 1 volt, bisa banget ya, bisa banget diatur sampai 1 volt. Untuk input tegangan saya gunakan CT62 DC ya, 62 DC. Dan untuk yang ingin merakitnya, ini saya mau beritahu informasi dulu. Untuk transistor ini saya udah menggantikan dengan model SMD ya, 2N5401. Ini versi SMD. Di sini ada tulisannya ya, ada tulisannya. Terus yang ini, yang ketiga tingkat transistornya itu enggak ada. Jadi yang ada nih MCE 350, MCE 340. Yang enggak ada nih 3 tingkat. Yang ini aslinya seharusnya pakai seri 2SC5198 atau 5200 ya. Untuk ininya yang terakhir. Untuk yang kedua tingkat ini yang di bawahnya dia pakai seri A1837 sama C4793. Oke, itu saja sih yang enggak ada nilainya ini, yang enggak ada keterangannya dari produk. Dan di sini untuk biasnya, pengaturan bias maupun pengaturan DCO, dia yang untuk bias saya pakai 471, udah pas banget menurut saya, 471 atau 470 ohm. Untuk biasnya 470, untuk biasnya Pak DCO ya. Untuk bias 470 ohm, DC out offset itu pakainya 102 ataupun 1 kilo. Di sini saya juga menggunakan resistor ya, walaupun bukan metal film. Bentar ya. Walaupun bukan metal film, namun di sini saya gunakan resistor yang bagus-bagus. Minimal ya cabutan dari unit-unit yang bermerek, contoh merek Samsung, Polytron ataupun merek Sharp, mungkin ada juga TV Sony. Itu biasanya spare partnya resistornya bagus-bagus, tinggal kita sesuaikan saja. Dan untuk pemasangan resistor itu diwajibkan banget, disarankan banget oleh saya ya, itu menggunakan nilai yang benar-benar terukur oleh multimeter atau tester. Jadi biar hasil akhirnya itu sempurna ya. Begini udah oke. Ini juga nggak panas. Kita mau tes besok atau lusa. Dan kita juga belum ada boxnya ya, box amplifiernya, namun kita bisa tes dulu. Yang penting udah nyala, udah oke. Untuk ininya saya sih niatnya mau buat rakit sendiri, buat bikin karaoke ya, dengan kualitas bagus banget. Untuk ini saya nggak di apa sih istilahnya, bisa dibilang bukan dari sponsor ya. Di sini saya emang awal mula bergabung dengan grup di satu produk, salah satu merek yang dibikin oleh satu orang, dan saya penasaran, saya coba mendalami, ternyata emang produknya bagus banget. Produk dari MAM Audio sudah saya tes hampir semuanya, itu kualitasnya bagus. Jadi untuk ini
Ini adalah driver LTK ya. Mungkin di grupnya udah banyak yang coba, namun untuk versi yang ini itu kurasa belum banyak. Mungkin dari 1 sampai 100 orang itu hanya sekitar 30-40 orang yang pakai sedalam satu Indonesia ya. Jadi untuk ini kemungkinan belum banyak yang pakai. Dan untuk link pembeliannya emang saya adanya Shopee ya, ada di Shopee saja, link orange itu cari saja Mom Audio. Di situ ada 2 ya, yang satu langsung ke pembuat atau langsung dari pencipta Mom Audio, yang satunya lagi dari cabangnya. Kedua toko tersebut itu sama persis produknya, mungkin ada beberapa perbedaan, memang ada poin-poin ataupun ada titik-titik perbedaannya. Namun untuk ini saya beli PCB-nya di cabangnya, ternyata emang rakitannya sama persis dengan yang di tokonya. Kurasa nggak masalah, emang namanya juga ada cabangnya, otomatis sama ya. Mungkin bedanya kalau yang terbaru banget masih di yang utama ataupun Mom Audio centernya. Jadi untuk ini mantap habis. Kita akan tes ya besok di sini ya, 418 itu beda tipis ya, mungkin karena emang dipegang-pegang sih ya, beda-beda tipis banget ya. Untuk ini DC offset kan nggak goyang ya. Ini udah lebih dari 1 menit, dia nggak naik terlalu jauh, emang dia sudah seimbang banget. Transistor juga sama. Mungkin kita akan tes ini dulu standby gimana, kita belum tes di konsletkan apakah DCO nya sama. Iya, untuk dikonsletkan dia agak susah ya, kurang. Iya, sama ya. Ini udah 12. Oke, untuk ini CT62 kita belum ada finalnya ya, kita belum berani tes, nggak ada final, adanya baru ini drivernya doang. Untuk spare part disarankan memang yang kualitas bagus-bagus, terukur oleh multimeter ya, jangan sampai asal kelihatan 1 kilo ternyata dia 10 kilo, itu kebanyakan keliru, ada yang seperti itu. Dan untuk resistornya diusahakan yang bagus-bagus, untuk kapasitornya juga diusahakan yang bagus-bagus ya, minimal ya dengan tegangan tinggi. Untuk ini saya adanya yang biasa-biasa, jadi nanti kita akan coba ganti yang kapasitor yang high voltase ataupun ya apa adanya dulu lah, yang penting udah aman, udah oke. Ini bagus. Untuk transistor usahakan pakai yang dari produknya Onsemi ataupun produknya Catch ya, Korea, spare part dari Korea. Oke, begitu saja dari saya. Ini mungkin ada yang sudah pakai, silahkan komen saja. Dan untuk ini info dari saya ya, sederhana saja, dan semoga bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk Anda ya, walaupun hanya sekedar biasa. Namun untuk ini saya saking penasarannya dengan suatu produk, dan saya lihat kualitas spare partnya emang bagus-bagus. Saya perdalam lagi, saya coba satu persatu kitnya yang sudah jadi, dan hanya ini saja ya saya yang beli PCB nya doang, saya isi sendiri dengan apa adanya ya. Untuk resistor saya cabutan dari mesin-mesin elektronik yang bermerek.
Mungkin ini saja yang beli. Ini juga dapat dari rongsok. Ada beberapa yang beli baru, ini cuma 1 2 3 4. Ini yang 4 biji transistor, 2 biji transistor 4 biji baru, elko 1 baru, yang lainnya saya pakai cabutan. Oh ya, untuk resistor saya juga beli di link orange juga, itu ada, ketik saja di link orange itu resistor kiloan, nos kiloan, itu ada tokonya yang jual, dan memang benar-benar kualitasnya bagus. Hanya saja kita harus bersabar dalam memilah-milah memilah per nilai ya, ataupun per ukuran resistor yang kita inginkan. Itu kita langsung pisahkan saja pakai kotak. Kemarin saya beli kalau nggak salah 2 kilo kayaknya, 1 kilo 1 kilo, beli 1 kilo kayaknya. Ini ada, kita akan spillkan sebentar ya. Ini saya beli 1 kilo apa 2 kilo lupa, 1 kilo kayaknya, 1 kilo ya, hampir penuh ya, raknya itu hampir isi semua. Ini sampai sana kayaknya ada 1 kilo. Cukup murah meriah dan barangnya juga bagus. Ada yang resistor karbon itu yang katanya emang per bijinya sampai 5.000 atau 10.000, itu kita dapat banyak banget. Untuk linknya agak lupa ya, mungkin nanti kita akan coba cari linknya dulu, kita share di channel saya. Tinggal berapa kilo sih, kalau nggak salah 30 kilo untuk resistornya. Dan seperti ini ya resistornya, kita nggak bisa zoom ya karena salah satunya seperti ini ya. Kita masih nyolok guys. Itu kualitasnya cukup bagus, kakinya gede-gede, bukan seperti resistor tokoan yang pada umumnya itu. Yang sekarang itu kakinya pendek banget dan juga mudah korosi ataupun keropos. Dan untuk resistor yang saya beli di kiloan itu sama sekali nggak korosi ya guys, udah dijamin nih. Ada contohnya, ini salah satunya seperti ini. Itu resistor kiloan, barangnya bagus. Oke, untuk yang lainnya yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel saya, biar Anda bisa, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru yang terbaik versi saya ya, versi saya ya, bukan versi standar pabrikan atau apa. Yang jelas untuk ini versi saya yang terbaik dalam elektronik, tentunya informasi yang kurasa emang sangat recommended menurut saya. Dan untuk yang lainnya silahkan di share saja. Untuk yang ingin bertanya silahkan komen saja di kolom komentar. Apabila video saya bagus, menarik dan bisa bermanfaat untuk orang lain, silahkan di share saja, jangan tanggung-tanggung. Di channel saya sudah cukup banyak video-video yang menarik dan hampir semuanya itu intinya memberikan yang terbaik dari saya, dengan tujuan memang lebih bagus, lebih awet. Bila dalam audio saya emang mengutamakan nomor 1 awet, yang kedua
kualitas audio emang mantap habis ya. Dan ini salah satunya, silakan Anda cari saja di link oren. Saya nggak kasih linknya ya, silakan Anda cari saja di link oren dari Mam Audio gitu saja. Itu udah pasti ketemu produknya bagus-bagus. Untuk harga menurut saya nggak sama sekali nggak berpengaruh dengan hasil suara. Jadi untuk harganya bisa dibilang sangatlah murah karena emang hasilnya itu benar-benar mantap ya. Oke, terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.